Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Distasaha. Di sini saya mengambil uji kompetensi level 4 yang berjudul mengoperasikan unit PLTGU Blok 3 unit pembangkit Muara Karang. Sebelum startup PLTGU, kita wajib menyiapkan IK, grafik startup, dan manual book sebagai pedoman pengoperasian. Sebelum bekerja sebagai operator control room, kita wajib menggunakan APD seperti wear pack, masker, dan HT untuk alat komunikasi. Pertama, kita perlu mengkonfirmasi ke APB bahwa PLTGU Blok 3 akan di-start. Kemudian informasikan kepada supplier gas NR untuk menyiapkan line fuel gas ke Blok 3 Muara Karang. Setelah itu, informasikan ke operator lokal dan tim pemeliharaan bahwa Blok 3 Muara Karang akan di-start. Dan order operator lokal untuk startup auxiliary boiler. Pastikan intake water system beroperasi normal. Pastikan circulating water system beroperasi normal. Pastikan close cooling water system GT dan ST beroperasi normal. Pastikan loop oil system GT dan ST beroperasi normal. Pastikan control oil system GT dan ST beroperasi normal. Pastikan seal oil system GT dan ST beroperasi normal. Pastikan H2 gas generator GT dan ST normal. Pastikan fuel gas supply system tekanan normal. Pastikan permissive gas turbin sudah ready to start dengan indikasi menyala merah. Pastikan permissive STC sudah ready to start dengan peralatan posisi auto dan beroperasi normal dengan indikasi menyala merah. Pastikan GT auxiliary condition sudah menyala merah, yaitu semua peralatan auto dan beroperasi normal. Pastikan ST drain valve condition menyala merah dengan peralatan posisi auto. Pastikan peralatan pada kondenser vacuum condition posisi auto dengan indikasi menyala merah. Pastikan semua peralatan pada condensate water condition posisi auto dengan indikasi menyala merah. Pastikan circulating water dan seawater condition semua peralatan posisi auto dengan indikasi menyala merah. Pastikan HRSG feed water condition peralatan posisi auto dengan indikasi menyala merah. Pastikan HRSG HP system condition peralatan posisi auto dengan indikasi menyala merah. Pastikan HRSG IP dan reheat system condition peralatan posisi auto dengan indikasi menyala merah. Pastikan HRSG LP steam condition semua peralatan posisi auto dengan indikasi menyala merah. Selanjutnya, pastikan HRSG drain group condition peralatan posisi auto dengan indikasi menyala merah. Pastikan main steam condition semua peralatan posisi available dan auto dengan indikasi menyala merah. Pastikan HRSG system condition posisi auto dengan indikasi menyala merah. Selanjutnya, untuk langkah startup, pertama, klik folder APS, kemudian klik APS Start Operation Panel. Setelah itu, kita klik Startup APS, pilih In, Execute. Kemudian APS Startup Control Mode, kita pilih Semi Auto, Execute. Setelah itu akan muncul ST Startup Mode pada Cold, Warm, atau Hot Mode. Selanjutnya, cek auxiliary boiler yang sebelumnya kita order untuk di-start oleh operator lokal sudah beroperasi dengan normal dengan indikator pressure auxiliary steam sebesar 7 bar dan siap untuk menyuplai gland steam. Setelah itu, cek gland steam flow diagram. Pastikan bahwa pressure dari auxiliary steam sudah tercapai sebesar 7 bar dan temperatur 185 derajat. Dan MOV dari auxiliary stream membuka, CRV open untuk mengatur pressure sebesar 0,25 bar. Kemudian kembali ke APS, unit preparation jika permit akan menyala biru. Kemudian klik start
dan akan masuk proses selanjutnya. Proses selanjutnya, kondensat pump akan auto running. Dan AOP, HP, IP feedwater auto running juga. Setelah itu akan masuk ke tahapan vacuum up. GCE akan auto running, kondenser vacuum pump akan running, dan vacuum breaker close. Dan monitor vacuum kondensor. Jika vacuum kondensor sudah tercapai di bawah 0,1 bar absolut, salah satu vacuum pump akan stop. Maka proses unit preparation selesai. Setelah itu masuk ke breakpoint selanjutnya, yaitu GT HRSG preparation. Akan menyala biru. Kemudian klik start dan masuk proses selanjutnya, yaitu HRSG group startup. Kemudian MOV LP steam outlet akan membuka untuk permit HPIP feedwater start. Kemudian HPIP feedwater akan auto start sesuai dengan select yang dipilih. Pertama, pompa HPIP feedwater akan start. Kemudian MOV bypass discharge HP akan membuka. Setelah itu amati pressure inlet echo. Jika sudah tercapai di atas 210 bar, HP dan IP MOV discharge akan membuka. Dan MOV bypass discharge akan close. Setelah itu amati pengisian HP, IP, dan LP drum sampai tercapai di level minus 200 mm. Setelah level drum sudah tercapai pada level startup, kemudian akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu HRSG stack damper akan membuka dan GT exhaust bypass damper akan membuka. Setelah itu langkah GT start condition, pastikan sekali lagi bahwa GT sudah ready to start. Kemudian masuk ke langkah selanjutnya yaitu HRSG ready. Pastikan kembali bahwa drum level normal, stack damper open, kemudian turbin bypass valve auto condition. Kemudian pastikan GT HRSG start sudah permit dan berwarna biru, kemudian klik start. Kemudian GT akan memasuki proses startup. Pertama, pastikan SFC on. Kemudian pastikan LP dan MP bleed valve akan open. Kemudian IGV akan menuju open ke 39%. Pastikan juga TCA fan juga beroperasi. Monitor putaran gas turbin akan perlahan naik. Sampai putaran 300 rpm, turning motor akan off. Setelah itu, ketika putaran gas turbin di 500 rpm, HRSG duct purging sequence akan start selama 8 menit dan putaran gas turbin akan bertahan di 700 rpm. Setelah purging selesai, RPM gas turbin akan turun ke 560 rpm untuk proses firing. Sebelumnya kita informasikan ke supplier gas untuk PLTGU Blok 3 akan menyerap gas. Setelah itu, pastikan fuel gas shut off valve A dan B akan open, fuel gas vent valve akan close, fuel gas supply pressure control valve B akan open, fuel gas pilot dan main B akan open. Setelah itu, igniter akan on, kemudian pastikan flame A dan flame B menyala merah, kemudian gas turbin akan memulai proses firing. Dan jangan lupa monitor parameter vibrasi gas turbin, pastikan aman. Kemudian monitor putaran gas turbin. Pada 1100 sampai 1200 rpm, gas turbin acceleration on. Dengan speed up rate 135 rpm per menit. Setelah putaran gas turbin mencapai 2000 rpm, SFC akan off. Kemudian fuel gas supply pressure control valve A akan memulai membuka. Setelah putaran gas turbin mencapai 2745 rpm, IGV akan menutup ke 23%. Dan pada putaran 2815 rpm, LP dan MP bleed valve akan close. Kemudian putaran gas turbin akan naik sampai full speed no load di 3000 rpm. Pada full speed no load, pembukaan IGV akan turun ke 14%. Kemudian pastikan fuel gas top head flow control valve open. Dan CSO berubah dari fuel limit ke GV CSO. Di saat bersamaan gas turbin startup,
MOV HP Steam akan membuka. Dan juga MOV IP Steam membuka. Dan IP backup PCV membuka. Dan setelah itu pastikan HP, IP, dan LP Steam Drain Valve membuka. Kemudian pastikan pembukaan HP, IP, LP, TBV saat control in. Setelah itu pastikan HP, IP, feedwater pump yang kedua auto run. Kemudian proses selanjutnya GT Synchron CB Select. Pastikan CB Select 52G, generator sinkron mode auto. Kemudian informasikan ke APB bahwa GT31 akan sinkron. Jika GT RSG start sudah komplit dan berwarna merah, pastikan GT RSG sinkron sudah permit dan berwarna biru, kemudian klik start. Setelah itu pastikan breaker 41E close, kemudian amati proses sinkron. Tegangan, frekuensi, dan sudut fasa generator sama. Setelah itu CB52G akan close dan berwarna merah. Kemudian pastikan proses load up GT sesuai dengan ST startup mode di cold, warm, atau hot. Setelah GT load up, pastikan fuel gas main A flow control valve open. Jika GT RSG sinkron sudah komplit dan berwarna merah, pastikan ST startup sudah permit berwarna biru. Kemudian klik start. Setelah itu kita akan memulai proses startup steam turbine. Step pertama, ST turbine akan reset. Kemudian pastikan LPSV, IPSV, dan HPCV full open. Kemudian putaran steam turbine akan naik sesuai speed target di 500 rpm. Di putaran 300 rpm, turning motor akan off. Ketika putaran di 500 rpm, klip wrap check pada looplet APS. Pastikan all steam valve close. Kemudian informasikan ke operator lokal bahwa proses wrap check dimulai. Dan pastikan di lokal aman, tidak ada vibrasi dan suara abnormal. Dan pastikan di DCS parameter turbin supervisory 1 normal. Setelah wrap check selesai, ST akan speed up ke 1900 rpm. Kemudian dilanjutkan proses heat shock kurang lebih 1 jam untuk cold start. Setelah heat shock selesai, steam turbine akan speed up menuju 3000 rpm. Dan dilanjutkan proses valve transfer. Monitor HPSV akan full open dan HPCV akan mulai mengontrol pembukaan minimum. Setelah itu lanjut ke proses ST Synchron CB Select, CB52G Select, generator sinkron auto mode. Kemudian informasikan ke APB bahwa ST30 akan sinkron. Kemudian lanjut ke breakpoint ST sinkron, klik start. Setelah itu breaker 41E akan close. Amati proses sinkron, tegangan, frekuensi, dan sudut fasa sama. Setelah itu CB52G akan close. Setelah itu pastikan drain valve HP, IP, dan LP steam close setelah sinkron. Kemudian proses selanjutnya ST initial load hold di 8 MW selama 15 menit. Kemudian lanjut proses HPCV, IPCV pressure control. Pastikan HPCV, IPCV menuju open dan HP, IP, turbine bypass valve menuju close secara perlahan. Setelah itu lanjut ke LPCV pressure control. Pastikan LPCV menuju open dan LP turbine bypass valve menuju close secara perlahan. Kemudian langkah startup terakhir adalah GT load up 2. Monitor dan pastikan GT load up menuju 150 MW dengan load up rate 1,4 MW per menit. Setelah tercapai, startup APS combine cycle akan out. Setelah proses startup APS combine cycle selesai, pastikan peralatan utama dan bantu dalam keadaan normal operasi dan aman. Pastikan juga parameter operasi sesuai dengan batasan operasi untuk gas turbin dan steam turbin.
Jangan lupa semua kegiatan dan peralatan yang beroperasi pada saat startup Combine Cycle dicatat di laporan shift. Cukup sekian video mengenai pengoperasian PLTGU Blok 3 unit pembangkit muara karang dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.